Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Justiadi. Dan saya dari kelas 2A Malam dengan NIM 4342511001. Kali ini saya akan membahas tugas ATS praktikum PBD. Di sini ada soal faktor. Di sini disuruh kita membuat tabel tidak normal. Pada tahap pertama, saya akan membuat bentuk tabel tidak normal. Bentuk tidak normal adalah kondisi ketika semua data yang dokumen faktor digabungkan menjadi satu tabel besar. Contohnya seperti ini. Pada tabel pada tabel ini berisi seperti nomor faktor dan sebagai lain-lainnya yang ada di atas faktur ini di soal. Pada tabel ini terlihat nomor faktur memiliki nomor ganda, yaitu 998. Terdapat muncul dua kali. Hal ini terjadi faktor tersebut memiliki dua barang dan dua data supplier, yaitu kode supplier dan nama supplier, atau bisa juga kode barang. Ini juga ikut kode barang tidak, sorry, maaf, juga ikut berulang. Jadi bentuk ini masih disebut tidak normal karena masih dapat pengulangan data. Kalau dibiarkan, data akan sulit dikelola, terutama kalau nanti ada perubahan data supplier atau barang. Baik, kita akan lanjutkan satu NF. Satu NF ini bisa dibilang atau kata lainnya first normal form. Pada satu NF ini syaratnya adalah setiap kolom harus berisi satu nilai saja. Jadi tidak boleh ada satu kolom yang berisi banyak data sekaligus. Pada kasus faktor ini, faktor bisa memiliki lebih satu barang, maka setiap barang dipisahkan menjadi baris masing-masing. Contoh sepertinya 998, mohon maaf ini ada kesalahan, saya tulis seharusnya 998. Sebagai contohnya, yang tadi awalnya ada 13 kolom, sekarang menjadi ada sekitaran 10 kolom atau 9 kolom. Eh, Hasil satu NF ini masih bisa terlihat seperti tabel sebelumnya, tapi konsepnya sudah memenuhi aturan bahwa satu baris hanya mewakili satu data barang atau satu faktur. Tetapi walaupun satu NF tabel ini masih memiliki masalah, Nah, data 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 tanggal, supplier dan nomor faktur masih berulang. Jadi tabel ini belum diefisien sepenuhnya. Nah, baik, kita lanjutkan, yaitu 2NF dan 3NF. Saya akan menggabungkannya saja karena tabelnya juga sepertinya sama. Eh, Kalau 2NF itu atau second normal form adalah tabel yang sudah memenuhi syarat 1NF. Lalu setiap atributnya non-K harus bergantung pada primary key. Primary key-nya di tabel yang mana kalau primary key-nya yaitu yang ada di tabel supplier, yaitu kode supplier. Itu uh, primary key-nya. Terus di tabel barang, primary key-nya itu adalah kode barang. Yang dilanjutkan di tabel faktur, uh, primary key-nya itu ada nomor faktur. Lalu dilanjutkan uh, di tabel detail faktor, di situ ada nomor faktor dan kode barang, itu bisa disebut primary key karena itu punya kode unik masing-masing. Uh, kena, uh, kenapa harus gabung? Karena satu nomor faktor, karena kenapa semuanya bisa bisa digabung, ya contohnya nomor faktor, nomor kode barang, nomor 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 faktor ya, atau kode supplier, itu memiliki eh, banyak barang atau kode-kode lainnya. Eh, Tabel supplier itu memiliki, ya, yang saya jelaskan tadi. Pada 2NF, fokusnya adalah memastikan setiap data bergantung
pada kunci yang tepat. Jadi kata yang harus sebenarnya memiliki supplier dipisahkan ke tabel supplier. Data memiliki barang dipisahkan tabel barang. Data yang memiliki barang dipisahkan ke tabel barang. Dan data faktur disimpan di tabel faktur. Sedangkan data yang barang yang ada di dalam faktur disimpan di detail faktur. Sedangkan 3NF fokusnya pada memastikan tidak ada bergantungnya secara tidak langsung. Contohnya nama supplier tidak disimpan di dalam tabel faktur karena nama supplier sebenarnya bergantung pada kode supplier, bukan langsung pada nomor fakturnya. Jadi setelah dicek hasil tabel dari 2NF sudah memenuhi 3NF karena data supplier dan barang sudah dipisahkan di tabel masing-masing. Kenapa sih harus dipecah? Karena satu NF masih ada data berulang. Contohnya faktur 998 yang sebelumnya tadi, yang ini itu memiliki dua barang, yaitu satu A01 dan satu A02. Karena itu data seperti nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, dan kode supplier dan nama supplier ikut dua kali. Kalau data seperti ini dibiarkan, tabel akan menjadi kurang rapi. Selain itu, kalau ada perubahan data, supplier atau barang, kita harus mengubahnya di beberapa baris. Itu bisa menyebabkan tidak konsisten. Makanya kita perlu berdasarkan perkelompokannya. Pada hasil 2NF dan 3NF itu di sini ada tabel supplier, ada tabel barang, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Pada tabel supplier, di sini saya mengambil per unitnya itu kode supplier. Jadi primary key. Sedangkan tabel barang, di sini saya ngambil kode unitnya itu kode barang, tabel barang, saya ambil kode barangnya itu jadi primary key. Sedangkan tabel faktur, di sini saya mengambil primary key-nya yaitu nomor faktur, dan tabel detail faktur, di sini saya mengambil nomor faktur dan kode barang sebagai primary key-nya. Ya, saya akan lanjutkan, yaitu soal pada nomor 3, tunjukkan relasi yang harus dinormalisasi yang diperoleh. Mari kita buka PHP-nya untuk PHP ini ya. Maaf, saya buka lagi. Tunjukkan relasi tabel normalisasi yang diperoleh, yaitu yang tadi saya bilang. Kita lanjutkan, kita membuat SQL. Ini SQL aja. Kalau kita membuat itu create database, db underscore ats. Kita ikutin arahan yang ada di soal saja, yaitu db ats underscore pratikum. Udah, kita coba buat dulu ya. Kita agolkan dulu apakah dia bisa. Wah,
use database nomor satu. Tidak bisa. Oke, tadi ada permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuk semua ya. Masuk semua. Terus kita lanjut lagi ke baik, kita lanjutkan pada question yang terakhir melakukan operasi DL, DMML pada tabel organisasi yang diperoleh minimal 5 record data untuk DML, yaitu sulit. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke soal nomor 2, yaitu melakukan instruksi berikut. Membuat database dengan nama DB DB ATS Pratikum PBD nomor 2. Oke, kita buka ini PHP MyAdmin. Kita buat di sini create database DB underscore ATS. Saya lupa, harusnya kita langsung buat ke ini instruksinya buat tabel nama ini. Nama atributnya ada ID, nama, alamat, gaji, tipenya ada integer, kita buat isinya 5, buat node, buat terus nama varchar ini, dan saya kita buat use db baik, tadi saya sudah membuat ya di sini DB TS Pratikum PBD nomor 2. Lalu kita lanjutkan lagi buat terus nggak usah use, kita langsung buat create aja, create tabel, karena ini udah di DB nya langsung tabel. Oke, dia sudah masuk. Sudah masuk.
Terus kita masukkan di sini ada ID, ada nama Arif, namanya Surabaya, gajinya sebesar kecil ya, 10.000 gajinya. Itu berarti insert, insert, hmm, setelah tidak ada Bapak Arif setelah keluar. Jadi Pak Andi yang ngasih data itu ada Bapak Andi, Bapak Burhan, Bapak Fikri, Sigit. Sudah tuh kita kesini ke SQL lagi, kita disuruh update data untuk ID 01 dan ID 02. Update. Oh, Bapak Arif ternyata sudah keluar dengan sudah juga keluar dengan Bapak Burhan. Kita buat lagi update pegawai set. Sudah kita upload. Kita berarti tidak bisa sekaligus, berarti kita hapus dulu. Itu sudah masuk, kita buat lagi ke Bapak Raffi tadi biar dia masuk. Oh, ini sistem variable name ya. Kita akan lanjutin lagi dengan soal ini. Lakukan perintah SQL yang menampilkan semua kolom tabel pegawai. Semua kolom pegawai. Kita buka select bintang itu from pegawai, membuka tak bisa. Ini sudah terbuka pegawainya, select from pegawai. Terus kita disuruh kolom nama dan gaji dan tabel pegawai. Kolom nama gaji dari tabel pegawai. Kita buka select memang sudah terbuka. Ada Naila, Bapak Raffi, Bapak Fikri, Faris, Sigit, Irfan, Bapak Hanif, Patri, Hanif, Awak Ibutan ini. Oke, kita lanjutkan ke SQL. Terus kita disuruh kolom nama alamat, alamat yang hubungannya dengan awal huruf M. Awal huruf M. Select nama alamat. Sudah ada Bapak Fikri, ada Bapak Faris dengan skill di sini. Kita lanjutin lagi dengan kolom awal akhiran N, dengan sebaliknya tadi awalan F sekarang akhiran N, berarti select nama. Kalau dia mencarinya awalan berarti hurufnya dulu, kalau dia mencari akhiran berarti persen,
N berarti terusin dulu N ini baru titik dua muncul Bapak Irfan kemudian sekali lagi dan kita ke soal lagi itu kolom gaji yang punya gaji di atas 1.500 gaji itu punya gaji select. Nah, di sini sudah muncul yang punya gaji di atas 15.000 atau 15 juta. Kita lanjutkan lagi. Di sini disuruh kolom nama alamat gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nah, kita disuruh kayak gitu. Baru select nama. Catatan penting yang di sini apa yang kalian tulis tadi huruf gede atau huruf kecil. Saya nggak tahu kalau biasanya kalau tidak sesuai ini biasanya dia akan error misalnya. Oh, error. Kolom nama gaji dengan alat gaji sebesar 15 sampai 20. Select cost dollar. Jangan lupa sudah. Baik, kita lanjutkan lagi di nomor 3, yaitu melakukan instruksi berikut buat database. Kita buat dulu database db underscore nomor 3 2 sudah terjadi. Itunya sudah membuat database-nya dan itu mari kita ikutin. Di sini dia disuruh membuat tabelnya dengan nama barang. Buat tabel nama barang, di situ ada file itu file kode barang, nama, harga beli, jual. Baik, selanjutnya kita select bintang from barang kode barang penyilangan LST. Oke, sini sudah terjelas ini kode barangnya dan ini dia barangnya. Dan terakhir di sini disuruh memberi penjelasan setiap baris trigger yang
yang dibuat dan dipahami. Dari saya kerjakan ini dapat disimpulkan bahwa normalisasi digunakan untuk merapikan struktur data eh, agar tidak terjadi pengulangan data pada nomor satu. Faktor pembelian dinormalisasi sampai 3NF menjadi tabel supplier barang dan faktor dan detail pembelian. Pada nomor 2, pemerintahan SCL digunakan untuk membuat tabel memasukkan data, menghapus, mengupdate, dan menghasilkan kondisi. Pada nomor 3, trigger digunakan stok barang dapat bertambah otomatis ketika transaksi pembelian baru. Kalimat penutup presentasi ini demikian